Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Harlina, mahasiswa Prodi Sosiologi, akan melakukan perjalanan KKLN tahun 2023. Perjalanan KKLN mahasiswa Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang tahun 2023 ini akan mengelilingi 3 negara, yaitu negara Singapura, Malaysia, dan Thailand. Perjalanan ini kami lakukan dimulai pada tanggal 5 Agustus sampai dengan tanggal 11 Agustus. Nah, perjalanan hari pertama kami jam 6 pagi melakukan apel di Pelabuhan Sri Bintanpura bersama rekan-rekan yang lain. Kemudian kami melakukan pengecekan paspor di Pelabuhan Sri Bintanpura menuju Malaysia, Johor. Nah, di sini kami sudah sampai di Singapura. Kami akan singgah ke Masjid Sultan untuk melakukan sholat zuhur dan istirahat makan siang sejenak. Selanjutnya kami akan mengelilingi Masjid Sultan Singapura. Di sini saya akan melihat perubahan sosial yang ada di Singapura. Di seputaran Masjid Sultan Singapura ini ada juga menjual pernak-pernik aksesoris untuk oleh-oleh yang dijual untuk wisatawan yang berkunjung di daerah Masjid Sultan Singapura ini. Masjid Sultan ini juga tempat ibadah laki-laki dan perempuan, itu pintu masuknya berbeda. Dan di sini menganut berbagai macam suku, tetapi mereka rukun. Di depan Masjid Sultan ini mereka juga memasang poster menjual sate, dan di dalamnya itu juga mereka memasang poster gambar wayang. Nah, jadi budaya di Singapura ini tak jauh juga dengan yang ada di Indonesia. Selanjutnya kami melakukan perjalanan menuju makam Singapura. Di dalam perjalanan menuju tempat makam Singapura ini kami diiringi dengan guide dari Singapura. Nah, di sini dia menceritakan sejarah Singapura. Jadi banyak hal-hal yang tidak kami tahu mengenai Singapura ini diberitahu olehnya di dalam bus. Nah, kami telah tiba di makam Sultan yang disebut Raja terakhir di Singapura. Jauh sebelum menjadi negara maju, Singapura seperti sekarang ini pada abad ke-14 sempat dipimpin oleh seorang sultan. Makamnya pun masih ada di sini, dan kami alhamdulillah dapat mengunjunginya. Seorang sultan muslim yang bernama Iskandar Shah di abad ke-14. Makam ini terletak agak sedikit berbukit, jadi kami jalan menuju makam ini kami harus melewati sedikit bukit. Nah, bukit ini juga disebut Bukit Larangan. Bukit ini dulu disebut sebagai tempat tinggal Sultan Iskandar Shah. Nah, makamnya pun juga dipercaya sebagai salah satu situs sejarah tertua di sini. Dahulu Sultan Iskandar Shah terusir dari Singapura oleh serangan kerajaan Majapahit. Lalu ia pun membuat Kesultanan Malaka dan dipercaya dimakamkan di Bukit Larangan ini. Di Singapura makam ini juga menjadi tempat ziarah dan tempat objek wisata.
Nah, di Thailand ini perubahan sosial yang terjadi di sini untuk transportasinya saya melihat mereka masih menggunakan oplet. Oplet ini digunakan untuk angkutan umum. Dan di sini juga yang mengendarai kendaraan bermotor tidak menggunakan helm. Rata-rata tidak menggunakan helm. Di Thailand ini mereka menyebut opletnya, kendaraan umumnya itu namanya adalah tuk-tuk. Nah, itu ciri khas nama oplet di sana. Di Thailand kami juga mengunjungi beberapa objek wisata. Kami juga mengunjungi pasar malam, ASEAN Plaza, di mallnya. Nah, mall di Thailand ini di ASEAN Plaza kebetulan yang saya kunjungi. Di sini di tengah-tengah mall itu di atriumnya mereka meletak seperti kebun binatang. Di sana ada hewan-hewan, ada burung, ada kelinci, dan bermacam-macam hewan-hewan lainnya. Di Thailand juga pertaniannya sangat bagus, buah-buahannya sangat bagus, pulut mereka sangat putih, terkenal dengan beras Thailand yang sangat enak, bersih, putih, dan pulen. Perubahan sosial di sini mereka dibandingin dengan negara Singapura, Malaysia tadi, di sini mereka pasar malamnya itu lebih terlihat agak sedikit kotor, agak sedikit kumuh, dan kurang tertata rapi. Berbeda dengan Singapura tadi yang pedagangnya sangat tertata rapi. Selanjutnya kami melakukan kunjungan ke Konsulat Republik Indonesia yang berada di Songkhla. Nah, kami sudah sampai di Pantai Samila, Thailand. Di pantai ini terdapat patung Putri Duyung. Patung Putri Duyung ini bisa tempat dilakukannya foto oleh wisatawan yang datang ke sini. Tempat ini dinamakan Pantai Samila Songkhla. Pantai ini terletak di Mueng, Provinsi Songkhla, bagian selatan. Nah, di pantai ini dikelilingi oleh pohon-pohon cemara udang yang cukup rapat rimbun. Pantai ini juga sangat bersih dan pedagangnya di sini juga sangat rapi. Pantai ini terdapat patung Putri Duyung yang mempunyai legenda dan mitosnya yang terkenal di kalangan masyarakat Songkhla sini. Patung Putri Duyung yang menggunakan sisir rambut ini ceritanya legenda tersebut itu ia menyisir rambutnya menggunakan sisir emas. Lalu Putri Duyung ini kaget setelah terlihat oleh nelayan sehingga sisir emasnya tertinggal karena ia terburu-buru pergi. Nah, nelayan menunggu Putri Duyung ini untuk mengembalikan sisir emasnya, tapi Putri Duyung ini tidak kembali lagi. Untuk itulah kisah ini dalam karya sastra yang dibuat pada tahun 1809. Untuk mengabadikan legenda tersebut, pada tahun 1966 dibangun patung yang diberi nama The Golden Mermaid yang terbuat dari perunggu. Nah, kemudian kami melanjutkan perjalanan pulang ke Malaysia. Nah, ini perjalanan kami setelah pengecekan paspor di perbatasan Thailand.
didirikan dari 9 tahun yang lalu. Selanjutnya kami melakukan perjalanan ke Genting. Perjalanan di Genting ini sangat tinggi, jalannya berbukit-bukit dan sangat tinggi. Untuk transportasi di Malaysia ini, mereka teknologinya lebih canggih. Sudah ada MRT, LRT. Di sana jarang sekali kita temukan oplet. Di sana juga untuk kita melakukan pemesanan seperti Grab juga sangat mudah di Malaysia ini. Malaysia bisa dikatakan negara yang cukup maju, hampir sama dengan Singapura. Perubahan sosial yang terjadi di sini sudah sangat modern dibandingkan dengan Thailand. Nah, ini adalah Batu Cave. Batu Cave ini adalah sebuah bukit kapur yang memiliki gua dan di sana gua ini terletak di daerah distrik Gombak, Selangor, Malaysia. Tempat ini dinamai dari Sungai Batu yang mengalir melewati bukit ini, Bukit Cave. Juga merupakan nama Bukit Cave ini namanya diambil dari nama desa yang tidak jauh dari tempat ini. Nah, di sini terdapat patung besar yang disebut patung Muragan, yaitu putra bungsu Siwa dan istrinya Parvati. Gua yang terdapat di sini adalah salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer. Batu Cave ini juga merupakan tempat ibadah bagi umat agama Hindu. Gua ini juga terbentuk sejak 400 juta tahun yang lalu. Sudah sangat lama. Nah, ini kami masuk di daerah Putrajaya. Nah, itu nampak itu adalah Masjid Putrajaya. Malaysia ini adalah sebagai negara yang penduduknya mayoritasnya adalah beragama Muslim, sama seperti di Indonesia. Maka dari itu, tempat ibadah menjadi hal yang terpenting. Saat pemerintah dipimpin oleh Mahathir Mohamad, di wilayah Putrajaya ini didirikanlah sebuah masjid besar yang dibuat dekat dengan kantor pemerintah Perdana Menteri Malaysia. Masjid ini dibangun tahun 1997 dan selesai 2 tahun kemudian. Karena posisi masjid ini di bibir Danau Putrajaya, jadi sepintas kalau kita melihat masjid ini tampak seperti masjid terapung. Karena posisinya di sebelah danau buatan ini. Nah, itu di belakang ada nampak sebuah gedung besar. Itu Putrajaya. Wilayah Putrajaya adalah pusat administrasi pemerintahan Malaysia. Nah, didirikan Perdana Menteri pemerintahan di Malaysia itu didirikan pada 19 Oktober 1995. Namanya
pusat pemerintahnya dari ibu kota Kuala Lumpur ke Putrajaya ini. Jarak yang kami tempuh dari Kuala Lumpur ke Putrajaya ini sekitar 25 km atau kurang lebih sekitar 30 menit perjalanannya. Nah, di Putrajaya Selangor ini tak jauh dari situ, setelahnya kami pergi ke Universitas UIS. Universitas UIS ini didirikan tahun 1995. UIS itu singkatan dari Universitas Islam Selangor. Universitas Islam Selangor ini dia adalah universitas swasta yang terletak di Bandar Seri Putra Bangi, Selangor. Universitas ini dulunya adalah perguruan tinggi universitas. Tetapi pada tanggal 13 Oktober tahun 2022, Universitas Islam Selangor ini ditingkatkan lagi sudah menjadi universitas penuh. Alhamdulillah. Nah, yang ini kami sempat mengunjungi juga College Profesional Mara. Di sini kami disambut dengan kumpang, dengan silat, dengan syair. Mahasiswa di sini menyambut kami dengan syair yang sangat bagus. Mahasiswa peserta KKLN tahun 2023 juga dapat menziarahi bekas makam dan kubu pertahanan Raja Haji bersama pasukannya di Riau, yang dari Riau. Tepatnya di Teluk Ketapang, Malaka. Fisabilillah ini gugur dengan julukan Raja Api, menjadi spirit bagi kami untuk meneruskan perjuangan bagi bangsa dan negeri Melayu ini. Nah, makam ini berada di Malaka, tepatnya di Teluk Ketapang, tapak makam Raja Haji. Nah, selanjutnya ini adalah daerah Sungai Malaka. Kami mengunjungi juga Sungai Malaka ini yang mengalir sepanjang 40 km, dimulai dari hulunya di Kampung Godek sampai ke hilir di Selat Malaka. Sungai ini mempunyai warisan penting, menjadi saksi bisu kemasyhuran kota Malaka di masa lalu. Nah, kami juga melewati jembatan Sungai Malaka ini. Di sekitar Sungai Malaka ini ada jembatan bersejarah bernama Selanjutnya kami melakukan perjalanan pulang ke Johor. Jembatan yang dan akan lanjut ini mempunyai masa lalu yang sangat Tanjung Pinang. Nah, itu juga ada masjid. Itu masjid di Malaka yang berhadapan dengan gereja. Nah, di Malaka ini lebih banyak tempat-tempat bersejarahnya yang kami kunjungi. Dari Malaka menuju Johor Bahru, lanjut perjalanan menggunakan feri langsung ke Tanjung Pinang. Sekian perjalanan mahasiswa Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang tahun 2023. Saya Ina Harlina, jurusan Sosiologi, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.